Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betri dengan NPM 1986206016. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus tematik kelas 6 dengan tema 9 yang berjudul Menjelajah Ruang Angkasa. Untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Agung Prihatmojo, Magister Pendidikan. Pada tema 9 dengan judul Menjelajah Ruang Angkasa memiliki 3 subtema. Subtema yang pertama yaitu tentang keteraturan yang menakjubkan. Subtema yang kedua tentang benda angkasa luar dan rahasianya. Subtema yang ketiga tentang tokoh penjelajah angkasa luar. Pada 3 subtema ini memiliki kompetensi inti yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang digunakan di rumah maupun di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman. Ya. Pada 3 subtema ini memiliki 5 mata pelajaran. Mata pelajaran yang pertama yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Memiliki kompetensi dasar yaitu mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Yang kedua, menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yang keempat, menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Sedangkan indikatornya yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di sekitar dengan kolaboratif. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan dengan sikap peduli dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengasosiasikan makna persatuan dan kesatuan dengan seksama. Yang keempat, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dengan penuh percaya diri. Materi pelajarannya yaitu yang pertama, perwujudan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mata pelajaran yang kedua yaitu Bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yang pertama, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Yang kedua, menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Indikatornya yang pertama, menggambarkan tokoh utama berdasarkan cerita fiksi yang mereka baca dan dikembangkan dengan menggunakan imajinasi mereka. Yang kedua, menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Mata pelajarannya yang pertama, karangan fiksi dan cerita fiksi. Mata pelajaran yang ketiga yaitu Ilmu Pengetahuan Alam. Kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya.
Yang kedua, membuat model sistem tata surya. Indikatornya yang pertama menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Yang kedua, membuat sebuah laporan pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya dengan lebih percaya diri. Materi pelajarannya yang pertama, mengenal sistem tata surya. Yang kedua, cara kerja planet dalam sistem tata surya. Yang ketiga, planet dalam tata surya. Yang keempat, model tata surya. Yang kelima, mengamati terbit dan tenggelamnya matahari. Yang keenam, mengurutkan planet. Mata pelajaran yang keempat yaitu ilmu pengetahuan sosial. Kompetensi dasarnya yang pertama, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Indikatornya yang pertama, melihat persamaan dan perbedaan cara hidup masyarakat dengan seksama. Yang kedua, mendiskusikan ciri-ciri masyarakat modern dengan seksama. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan alat-alat zaman dahulu dan sekarang berdasarkan hasil analisis perubahan sosial budaya. Materi pelajarannya membuat clipping dampak sosial modernisasi. Mata pelajaran yang terakhir yaitu seni budaya dan prakarya. Kompetensi dasarnya yang pertama, memahami interval nada. Yang kedua, menentukan interval nada melalui lagu dan alat musik. Indikatornya yang pertama, menyanyikan lagu sesuai interval lagu dengan percaya diri. Yang kedua, menjelaskan interval nada dari sebuah lagu dengan percaya diri. Yang ketiga, menuliskan interval nada dengan benar. Yang keempat, memiliki rasa percaya diri saat menyanyikan lagu. Materi pelajarannya yang pertama, interval nada pada lagu. Yang kedua, daerah asal alat musik. Yang ketiga, tangga nada. Yang keempat, pengertian tangga nada diatonis mayor dengan benar. Yang terakhir, alat musik sederhana. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.